tentang komunitas. Bitch, I did it, I made it, I'm loved and I'm hated. I started from the Halo Sobat Auto Club, selamat datang di channel YouTube Auto Club Indonesia. So, kembali lagi di acara podcast Teko tentang komunitas otomotif pastinya dong. Nah, kembali lagi dengan seperti gua, host yang fenomenal. Kalau bukan lagi gue, Tommy the Denos. So, sebelah gue ini sudah ada kedatangan tamu nih dari komunitas mobil. Siapakah dia dan siapakah mereka? Langsung saja, ini dia Kalsik. Thank you Tommy. Ya, thank you. Kita dari Kalia Sigra Club, Kalsik. Saya Adiu, divisi Humas. Jadi tugasnya ya menginformasi mengenai kegiatan-kegiatan komunitas Kalsik lah tentunya. Siap. Nah, ini ada Om Adi nih dari Humas Kalsik. Tapi thank you banget Om ya udah Sama-sama, menyempatkan Om. waktunya untuk datang ke sini. Jauh-jauh ya Om ya. Enggak Om, deket Om. Oke Om, seperti biasanya pertanyaan pertama simpel aja, sedap gak tuh? Gimana sih awalnya Kalsik terbentuk itu? Oke, Kalsik Kalia Sigra Club itu kita mulai awalnya itu bulan Agustus tahun 2016. Itu di tanggal 26 Agustus 2016 tercetuslah declare awal untuk pembentukan Kalia Sigra Community awalnya. Awalnya komunitas Kalia Sigra Community, kemudian dalam waktu 1 bulan tanggal 25 September 2016 baru kita declare nama Kalia Sigra Community bertransformasi menjadi Kalia Sigra Club, yang kemudian itu sudah ada bentukan kepengurusan dan terbentuknya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk Kalia Sigra Club. Tapi gue yang ini Om, gue menarik nih. Biasanya kan kalau sebuah komunitas berarti komunitas gitu. Ya. Ini kok bisa transformasinya dalam sebulan jadi klub, itu gimana tuh Om? Ya, ini karena- kayak inspirasi banget ini. Karena gini Om, beberapa orang di awal itu founder ya Om ya. Karena memang kita komit Om, konsisten memajukan dunia otomotif Indonesia. Betul. Dengan cara kita buat satu komunitas pengguna Kalia dan Sigra, brand dari Toyota dan Daihatsu. Benar. Karena pada saat itu kita udah punya predik bahwasannya ini unit atau mobil kendaraan ini bakalan booming nih Om. Pasti banyak penggunanya gitu. Betul. Nah, banyak penggunanya itu berarti kita butuh media, butuh suatu wadah untuk menyatukan semua pengguna Kalia dan Sigra di seluruh Indonesia Om. Tujuannya awalnya itu Om. Jadi dalam 1 bulan itu kita benar-benar serius, kita kelola serius untuk bisa lebih besar lagi sampai dengan saat ini Om. Berarti sekarang sudah 4 tahun. Sudah jalan 4 tahun Om. Sejak. Sudah anniversary keempat Om untuk Kalsik. Iya bener. Udah 4 tahun, tapi dalam sebulan sudah menjadi sebuah klub. Ya, karena kita itu dia tadi Om, atas dasar komit, atas dasar konsisten kita mengelola sebuah organisasi. Kita udah sangat-sangat ada beberapa juga yang expert gitu Om ya. Ya artinya kita saling sharing sih sebenarnya gitu. Ya, dari situlah kita membentuk suatu wadah pengguna Kalia dan Sigra. Bener. Emang sih kalau namanya kita membuat sebuah komunitas atau organisasi itu harus ada komitmen dan konsistensi kan. Yap, betul sekali Om. Nah, gue mau tanya nih Om, visi misinya Kalsik sendiri apa? Oke, kita punya visi misi, kita punya asas ya Om ya. Jadi asas kita memang yang pertama itu asasnya kekeluargaan Om. Betul. Asas kekeluargaan karena bagaimanapun terbentuknya suatu komunitas itu adalah tujuannya silaturahmi. Jadi asasnya kekeluargaan, kemudian selain itu kita juga komit kepada pengembangan pariwisata di daerah Om. Oh. Jadi visi misinya ada yang untuk buat daerah juga ya? Ya, jadi kita ada misalkan touring wisata gitu ke daerah-daerah yang memang di pemerintah daerah itu lagi ditingkatkan Om untuk wisata lokal. Wisata lokal, benar. Betul. Jadi dari situlah kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam hal itu. Kemudian untuk di
yang urusan lalu lintas ya Om ya, karena bagaimanapun ketika kita punya kendaraan pasti kita bersinggungan dengan lalu lintas. Betul. Kita komit untuk menjadi pelopor tertib berlalu lintas di jalan Om. Kita edukasi ke semua member bahwasanya ketika kita punya kendaraan Kalia dan Sigra dan ketika kita sudah registrasi resmi di member Kalsik, kita harus komit. Artinya kita menjadi acuan yang baik kepada pengguna lain bahwasanya di jalan itu memang punya banyak orang dan salah satunya Kalsik, makanya kita harus benar-benar taat dan patuh terhadap aturan yang lalu lintas yang berlaku. Sungguh menarik sekali sih misinya. Tapi gua yang paling menarik itu divisinya yang tentang pariwisata nih. Yap. Nah, ngomong-ngomong sudah sampai mana nih touring ke wisata paling jauh? Oke, jadi gini Om, kita wisata acara besar Kalsik itu terbagi dalam 2 Om. Oh, Jambore nasional dan anniversary. mm-mm. Jambore nasional itu konsepnya pasti kita camping ground Om. Camping? Ground. Ada di camping ground. Kayak model perkemahan gitu. Perkemahan. Kalau untuk yang Jambore pertama itu kita di Ranca Upas di Bandung. Ciwidey. Ciwidey Bandung ya. Iya, di Pengalengan ya, di Ciwidey Pengalengan. Itu pemerintah daerah mengakomodir untuk Ranca Upas untuk kita eksplor Om ke masyarakat luas bahwasanya Ranca Upas itu sangat layak untuk dijadikan wisata daerah di sana gitu. Untuk yang anniversary-nya yang ke 3 kita mengadakan acaranya di Lampung Om. Di tahun kemarin apa yang tahun sekarang? Tahun 2019 ya, itu di Lampung. Ya, kita perkenalkan juga wisata di Lampung di sana, terutama kalau Lampung itu kan wisata pantai Om. Betul. Di sana Banyak rumah. ada pantai Sariringgung, Benar. ada pantai Mahitam, Benar. itu kita visit ke situ Om. Berarti ini apa namanya komunitas atau klub Kalsik ini selain jadi pelopor lalu lintas, terus juga sebagai Mitra pemerintah juga dalam memajukan wisata lokal. Betul. Nah, gue mau tanyain nih Om, struktur organisasinya sendiri ini seperti apa? Oke, kita struktur organisasinya itu mulai dari Dewan Pimpinan Pusat, ada DPP, kemudian di wilayah di daerah, di provinsi kita ada namanya DPD Om, DPD. atau regional kita menyebutnya. Kemudian di dalam regional itu di kabupatennya kita ada yang namanya chapter Om. Jadi ada kepengurusan DPP, ada kepengurusan DPD dan ada kepengurusan DPC. Nah, untuk yang DPD sendiri nih kan chapter nih. Yap, betul Om. Sudah ada berapa chapter yang sudah bergabung di Kalsik nih? Di Kalsik itu sampai dengan saat ini sudah 46 chapter Om, dari mulai Aceh sampai dengan Papua. Wadaw. Nah, untuk Alhamdulillah Om, antusias dari tidak lepas dari bantuan teman-teman di chapter sih Om dalam pengembangan Kalsik di daerah gitu ya. salut sekali. Itu nggak bisa. Nah, untuk member sendiri ini udah berapa member yang bergabung? Member resmi Om ya. Nah, kita ada member resmi itu sudah hampir mencapai 5.000 member resmi Om. 5.000? 5.000 member resmi di seluruh Indonesia. Wadaw, itu sama aja kayak bikin satu negara lagi. Kok digabungin ya? Kalau digabungin ya kita cukup punya masa Om ya. Iya, benar. Dari 5.000 itu memang tetap itu dia tadi Om, tetap harus berdasarkan asas kita, gitu kan. Harus sesuai apa namanya? Harus kekeluargaan, silaturahmi, kemudian kita juga harus mendukung program-program pemerintah. Gitu. Walaupun memang kita bukan bagian dari pemerintah ya, tapi memang bagaimanapun yang namanya komunitas di Kalsik itu semaksimal mungkin bisa bermanfaat buat member dan bagi masyarakat Om. Jadi nggak hanya buat member aja, tapi buat masyarakat sekitar umum. Nah, ngomong-ngomong nih untuk masyarakat nih ya, kan Kalsik ini sendiri pernah ikut kegiatan sosial nih. Yes, betul Om. Kegiatan sosial apa yang pernah Kalsik ikuti atau melakukan kegiatan sosial ya? Kita kan ada divisi sosial juga Om. Nah, yang divisi sosial itu yang mengakomodir bantuan sosial. Kita pernah ada kegiatan sosial pada waktu gempa bumi di Palu Om. Yang Tahun 2018. 2018
Itu teman-teman bantuan dari chapter Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan itu ikut terjun ke sana Om, membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah di sana. Tsunami itu ya. Tsunami, kemudian kita juga yang gempa di belum lama ini Om, yang di daerah Pandeglang. Pandeglang, kita juga open donasi untuk membantu saudara kita yang terkena kena dampak di sana. Kemudian ada juga yang banjir bandang yang di Sukabumi. Sulawesi Om, di Makassar Om. Sulawesi, Makassar. Ada di Makassar itu ada banjir bandang. Kita juga teman-teman di sana Sulawesi Selatan ikut membantu di sana. Kemudian yang terakhir ini yang di Cicurug sini Om, yang di Sukabumi. Sukabumi gitu. Ya, yang bandang itu. Udah banyak banget. Ya itu dia tadi Om, karena kita komitmen untuk tetap bermanfaat bagi masyarakat sekitar Om. Karena kan buat masyarakat Indonesia kan banyak yang belum tahu tentang komunitas. Bilang biasanya sih istri-istri ya. Kalau misalnya gabung seperti apa sih gabung komunitas, ternyata komunitas itu ada manfaatnya juga. Betul. Gitu. Selain untuk masyarakat tapi untuk kita juga. Ya, yang jelas gini Om, ketika kita join, saya misalkan nih, ketika saya memutuskan untuk join di Kalsik, yang saya lihat adalah kegiatan positifnya Om. Jadi mungkin bagi kawan-kawan semua atau bagi masyarakat itu ketika menyebut nama komunitas pasti banyak yang identik dengan yang nggak baik ya Om ya. Tapi memang tidak semua seperti itu gitu kan. Artinya kita memang komunitas yang keluarga, yang komunitas yang bersilaturahmi, komunitas yang bermanfaat buat kita sendiri, kegiatannya juga buat masyarakat tentunya. Nah, ngomongin tadi nih kegiatan sosial, ada yang menarik nih, bansos air bersih di Rembang itu. Oh iya. Apa ceritanya tuh? Ya, jadi ada yang menginisiasi di sana, ada Om Huda Om. Ya itu bagian dari pemerintah di sana. Itu pada saat itu dia karena di daerah Rembang itu ada krisis air ya Om ya. Betul. Jadi kita distribusikan beberapa truk tangki air Om buat masyarakat yang membutuhkan kebutuhan air bersih Om di sana. Ini menarik juga ya, klasik ini, klub klasik ini kayak bagaikan kayak kegiatan sosialnya ini tinggi sekali. Ya, karena memang ya memang sejatinya kita berkomunitas ya membuat manfaat Om. Iya, sebanyak-banyaknya sebesar-besarnya buat masyarakat dan lingkungan Om. Jadi selain masyarakat kita juga ada acara tanam 1000 pohon di beberapa lokasi kayak di daerah Bekasi, kemudian di taman di wisata di daerah dekat sekitaran Taman Mini, bekerja sama juga dengan ATPM, bekerja sama juga dengan Dinas Pertanian, dalam mencari bibit-bibitnya itu untuk kita tanam. Wah, mantap sekali. Itu Sobat Auto Club, itulah klasik tuh, mantap. Nah, ngomong-ngomong nih, ada sebuah aplikasi di Play Store dari Kalsik. Yep. Ini seperti apa aplikasinya? Apa sebuah game atau sebuah berita online atau gimana Sob? Oke, jadi memang Kalsik itu mengelola beberapa sosial media. Salah satunya adalah apps Om. Jadi ada Kalsik Indonesia, itu di Play Store bisa diunduh untuk manfaatnya sebenarnya kita sebagai media informasi Om. Media informasi baik itu untuk internal member maupun buat eksternal masyarakat umum Om. Nah, salah satunya semua kegiatan kita, baik itu kegiatan di DPP di pusat atau kegiatan di kawan-kawan di daerah di chapter, itu semua kita akomodir dalam media yang ada di apps itu Om. Nah, yang soal aplikasi itu masyarakat umum bisa masuk nggak? Boleh nggak? Boleh ngunduh Om. Boleh unduh Karena ya? kan di Play Store ya, di Play Store. Tapi memang masyarakat umum hanya dia tidak bisa mengakses masuk ke membershipnya Om. Karena itu butuh ada Loginnya. otorisasi yang berdasarkan nomor punggung. Tapi kalau hanya untuk melihat apa sih yang kegiatan-kegiatan kita di Karya Sigra Club itu semuanya bisa dilihat di Kalsik di apps atau ada juga di website Om. Berarti aplikasi ini kalau masyarakat masuk hanya bisa untuk melihat Hanya kegiatan-kegiatan. untuk melihat aja Om, tidak bisa. Tapi itu ke mana? Untuk berdiskusi dengan sesama member atau
kita kan pasti ada forum ya Om ya. Mm-mm. Itu memang kita batasi hanya untuk member aja Om. Sedap. Nah, ini pernah ada kejadian nih yang apa? Misalnya ada yang pakai stiker gitu. Yap. Itu boleh nggak Om? Masyarakat umum pakai stiker kalsi gitu? Stiker klasik ya Om ya. Jadi kita di stiker itu ada official Om. Untuk member kita khusus Om. Jadi setiap member itu ketika dia regis, starter kitnya itu salah satunya adalah nomor punggung. Betul. Kita ada Kalia Sigra Club, kemudian ada nomor punggungnya. Tapi kita juga sebenarnya mengakomodir ketika ada family kita yang bukan member atau mungkin saudara kita atau kawan kita di luar sana yang oh dia suka nih sama kegiatan kalsik, oh dia interest nih sama kegiatan kalsik, itu kita juga menjual starter kit, menjual merchandise untuk umum Om. Jadi tidak hanya untuk member tapi untuk umum pun merchandise-nya itu tersedia. Nah, untuk merchandise ini sendiri ini berbeda dengan para member ya berarti ya? Ya, jadi perbedaannya itu ada, kalau di member itu ada unique number-nya Om. Unique number. Nomor punggung, Benar. unique number-nya itu. Kalau di umum kan tidak ada unique number-nya. Berarti dalam garis besarnya nih ya, Yap. nggak sembarangan ya. Kalau misalnya kalau pakai stiker-stiker klasik, klasik Klasik oh, waduh jangan ke klasik oh. Ya kita gini Om, kita pasti tetap ada rule gitu Om ya. Jadi ketika ada kendaraan, ada unit yang kemudian ada stikernya itu, kita bisa membedakan, oh ini kendaraan member resmi, oh ini kendaraan keluarganya atau kendaraan sanak familinya, itu kita bisa membedakannya di situ. Nah, tuh sobat Auto Club, buat kalian nih ya, jangan pernah kalian kayak mau sosokan masuk komunitas terus pakai stiker komunitas gitu ya, itu nggak boleh tuh. Hanya khusus buat member. Ya, itu Tuh, dia. ingat. Karena begini Om, pasti ada konsekuensi kan ketika ketika kendaraan kita itu ada stiker, pasti kan kita dilihat sama publik Om. Betul. Publik akan memperhatikan bukan kepada siapa yang membawa Om, tapi kepada si komunitasnya yang ada sendiri, di kendaraannya itu Om. Nah, itu yang harus kita jaga Om. Betul. Soalnya kan takutnya kan misalnya maaf apa Ya, amit ya bisa terjadi kejadian, wah mencoreng nama ya komunitas. kegiatan yang negatif lah Iya. gitu ya, mencoreng nama komunitas ya, itu yang kita jaga ya Om ya, bahwasanya kita nanti bisa mengklaim oh ini member, ini bukan member gitu Om. Oke, nah untuk apa namanya gabung ke Kalsik ini sendiri ada kriteria khusus kan? Kriteria khusus yang pasti punya unit Om. Iya Om, pasti lah. Khusus itu, itu khusus. Harus punya unitnya. Ada unitnya, ada Kalia atau Sigra. Kemudian ada registrasi member Om sebesar 175.000, yang mana 175.000 itu nanti member akan dapat starter kit Om. Starter kitnya itu ada stiker Nopung di bagian belakang, kemudian ada stiker Kalia Sigra Club yang untuk sosial medianya di bagian depan, cutting. Kemudian kita ada untuk KTA, kartu tanda anggota, itu yang bisa kita pakai untuk belanja Om, atau e-tol Om. Ya KTA-nya itu bisa buat Bisa buat e-tol. Wow. Saya setiap masuk tol pakai KTA Om. Ini sangat-sangat menarik sekali ini. Fungsinya e-money lah Om. Ya kan, karena mungkin sekarang kan udah semua virtual money Om ya. Jadi kita dari awal 2016 itu kita udah buat Om. KTA-nya bukan hanya sekedar kartu aja, tapi ada fungsi, ada manfaatnya. Nah, ngomong-ngomong gabung di Kalsik ini sendiri, benefit apa ya ketika kita udah masuk ini? Oke, jadi setiap member yang masuk itu benefitnya karena kita sudah bekerja sama dengan banyak sponsor ya. Kemudian dari ATPM, misalkan dari ADM, kita sudah menjadi salah satu klub binaan Astra Daya Sumotor. Kemudian kita juga mencari banyak sponsor, yang mana sponsor itu nanti kembali benefitnya kembali kepada member. Berarti manfaat ini sangat-sangat banyak dan positif. Ya, positif pastinya Om. Nah, lagi nih Om, ada pertanyaan lagi nih. Ada nggak sih kriteria umur masuk ke Kalsik? Oke,
Yang pasti Om Ya, sudah punya SIM Om. punya SIM ya, Ya, pastinya. kalau umur berapa berarti harus punya KTP. Betul. Kemudian harus punya SIM, Hmm. gitu kan. Artinya memang karena itu tadi kita komit di tertib berlalu lintas, maka setiap member yang regis ke kita itu wajib punya SIM A. Kalau STNK bisa jadi kan atas nama orang tuanya, atau nah, orang itu lain. ya itu boleh aja Om. Tapi yang kalau SIM itu kan personal Om. Betul. Minimal dia wajib punya SIM Om. Berarti dalam arti katanya wajib harus ada SIM, Ya. walaupun itu STNK punya orang tuanya. Iya, kita kan bisa jadi Om ya namanya masyarakat itu kan karena kendaraan ini kan sangat populer Om. Betul. Artinya 4 tahun ini mungkin penjualan Kali dan Sigra masih bagus gitu ya. Ya artinya semua kalangan tuh yang baik itu di low ataupun middle apalagi di high itu pasti bisa beli Om. Oke. Nah, berarti ibarat kata kalau gabung ini penting umurnya kayak 18 lah ya. Udah di atas 18 tahun, udah Maupun punya SIM SIM A. SIM BB, SIM nggak boleh ya. SIM nggak boleh. Nah, tapi sekarang nih aku mau tanya nih, ketua umum sekarang siapa nih? Oke, ini ketua umumnya memang di periode pertama tahun 2016 sampai dengan 2018, kemudian lanjut periode 2018 sampai 2020 ini ketum kita namanya Om Ade Habibie. Om Ade Habibie. Om Ade Habibie. Jadi ketua umum sekaligus bareng-bareng dengan kita adalah founder Om yang awal mendirikan, yang awal konsisten, yang awal komitmen sampai dengan saat ini kita mempunyai visi misi yang sama-sama hobi di otomotif, kemudian sama-sama punya niat untuk mengembangkan silaturahmi di seluruh Indonesia. Om Ade Habibie ini sendiri merupakan foundernya. Salah satu founder Om. Siap. Nah, untuk saat pandemi ini khususnya buat di Jakarta nih, Yap. Kopdarnya kayak gimana nih? Nah ini Om, karena kita pandemi Om, kadang-kadang kalau kita di grup gitu kan, ayo buruan udah gatel nih gaspol gitu kan, ya wajar lah ya Om ya. Kadang-kadang kita weekend kan, kalau yang kerja itu weekend kan kadang-kadang butuh refresh Om. Iya, suntuk Ayo nih. untuk ketemuan di mana gaspol, tapi karena kita patuh terhadap aturan pemerintah gitu kan, ya maka paling kita ada kopdarnya via virtual Om, daring Om. Untuk Via khusus Jakarta Zoom. virtual ya. Ya, untuk yang Jakarta maupun yang di daerah juga Om. Kemarin kita ngadain anniversary serentak Om. Anniversary Kalsi keempat, kan sudah September kemarin tuh Om. Nah, kita mengundang beberapa perwakilan chapter untuk ikut join di di daring untuk merayakan ultah secara virtual. Itu rasanya kayak gimana ya? Emang sih kita harus ngikuti protokol ya, Iya, karena memang protokolnya seperti itu ya kita ikut aja Om. Walaupun Betul. memang ya artinya tidak mengurangi keseruan sih Om. Tetap Betul. kita seru lah Seru, ketemu benar. tatap muka gitu Betul. kan, walaupun berada di masing-masing daerah gitu kan. Setuju, Tapi ya, setuju. Nah, untuk nih yang masalah logo nih kayaknya unik nih. Kalsik warna-warni nih. Iya. Ada artinya nggak nih? ada pasti Om. Nah, ini kan ada merah, ada biru, ada putih, ada Betul, hitam gitu kan. Nah, kalau merah biru, kalau misalkan kita mengacu kepada T-Brand atau Toyota, Calya itu warna ikoniknya merah Om. Ikoniknya Calya, Calya iya. merah. Dan Sigra ikoniknya biru. Sigra biru. Ikoniknya warnanya biru. Walaupun ada warna lain ya. Nah, kita ambil warna ikonik dari masing-masing brand tersebut Om. Kalau di kalau di Toyota itu ikoniknya oranye, tapi kita ngambil warna yang umum Om. Ya kan, artinya kalau kita oranye ke biru, wah kurang mantep nih gitu kan. Wah merah aja deh ke biru gitu kan. Jadi kalau merah biru itu ya lebih colorful lah gitu kan. Nah kemudian kenapa disebutin warna putih? Ya kita tahulah filosofi dari warna putih itu ya kita semuanya melakukannya harus secara baik. Kemudian warna hitam itu lebih kepada persaudaraan, lebih kepada silaturahmi, lebih kepada kesolidan, kekompakan. Nah, makanya itu kita blend Om antara warna itu. Jadilah yang sekarang ini Om. Berarti ini logo-logonya ini
sangat ada apa arti banget ya. Ya, ada filosofinya Om. Nah, untuk Kalsik sendiri ini kan punya divisi lain. Yap. Selain berkomunitas apa ini divisinya? Oke, sebenarnya kita semua masuk dalam satu organisasi. Kemudian kita ada divisi, misalkan divisi humas. Berarti tugasnya adalah menginformasi, melakukan kerjasama dengan pihak internal maupun eksternal. Kemudian ada divisi event Om. Betul. Misalkan kita ada kegiatan yang akan kita lakukan ini Om dalam waktu dekat ini, minggu besok kita ada kegiatan deklarasi 3 chapter Om. Ke chapter di Di daerah mana? regional Jawa Tengah. Chapter Usakap, chapter Kebalong, dan chapter Bragislang Om. Nah itu di lead sama divisi event Om, karena itu yang sifatnya kegiatan kan. Nah kemudian kita ada divisi sosial, salah satunya untuk bantuan sosial yang bencana-bencana yang terjadi di Indonesia. Kemudian kita ada divisi usaha, yang salah satunya adalah mengelola merchandise Om, baik itu merchandise official yang untuk member maupun merchandise yang untuk umum Om. Nah, untuk yang tadi kan ada kata-kata yang apa barong ya apa? Yang tadi itu divisinya barong, yang daerah tadi itu bawean. Oh, ya itu divisi event. Oh, divisi event ya, Iya. bukan nama daerah. Itu nama daerah Om. Nama daerah. Oh, nama daerah itu. Iya, misalkan Usakap Om. Itu Ungaran, Salatiga dan Kabupaten Semarang Om. Itu nama daerah Om. Nama daerah dijadikan satu karena kedekatan wilayahnya Om secara geografis. Jadi dijadikan satu. Itu kan itu di Jawa Tengah. Jadi Itu unik sekali tuh. iya, kayak singkatan Om, banyak Om. Misalkan Ciayu Maja Kuning. Nah, mungkin aneh kan, apa tuh Ciayu Maja Kuning gitu kan? Bener. Cirebon, Kuningan. Oh, gitu, ya Om. singkatannya tapi di apa aneh. Iya, tapi tetap sesuai sih Om, Iya, tetap bener. sesuai gitu kayak banyak kayak seperti itu ya, banyak singkatan gitu kan. Kayak Priangan Timur, Priatim gitu kan. Kemudian ada Seciparaya Om, Cipare betul. Serang, Cilegon, Pandeglang. Unik banget. Seciparaya gitu. Nah, untuk ada nggak pesan-pesan dan kesan-kesannya buat para pengguna Kalia dan Sigra? Oke, jadi untuk para pengguna Kalia dan Sigra, silakan jika ingin join ke komunitas Kalia Sigra Club, bisa, kita punya sosial media, kita punya Facebook Kalia Sigra Club, kita punya Instagram Kalia Sigra Club, kita punya YouTube Kalia Sigra Club, kita punya website kaliasigraclub.com. Silakan bisa diakses, di searching untuk mendapatkan seputar informasi mengenai komunitas Kalia Sigra. Dan kalau memang dirasa positif, Om dan Tante yang belum join, yang mempunyai kendaraan Kalia dan Sigra, bisa join with us. Itu kalau itu sobat Otokol, kalau kalian pengen gabung silakan datang di Facebook ya. Boleh. Facebook. Artinya setiap orang itu berhak untuk mencari informasi dulu Om. Cari Apa informasi sih dulu. kegiatannya gitu kan. Jadi kita juga tidak langsung tiba-tiba oh saya baru beli nih, saya mau gabung. Ya mendingan kita lihat dulu lah kegiatannya seperti apa. Kita ada namanya Kopsan. Kopsan itu apa? Kopi santai, Kopsan santai. Kopsan santai. Artinya ada Kopsan yang ada Kopdar gitu kan, kopi darat, ada yang hanya misalkan tiap minggu kita buka open buat Kopsan gitu kan. Nah, yang mana calon member itu bisa nimbrung, bisa join. Artinya kenal dulu, kan lebih enak Om. Perkenalan dulu ya. Betul, kita kenal dulu, kita mungkin ngopi bareng atau ngeteh bareng gitu kan, kita ngobrol. Nah, kalau memang cocok, tertarik, ya kita terbuka Om untuk umum Om. Tapi sekali lagi nggak ada main bully-bulian Om ya. Ya asal jangan baper Om. Oh jangan apa? Oh cuma setara aja ya. Betul. Artinya mungkin itu yang terjadi di masyarakat juga ya Om ya. Ya kita namanya sesama teman gitu kan. Apalagi kalau sudah, artinya kalau apalagi tingkat keakraban seseorang itu sebenarnya dari ya lucu-lucuan jok-jok ya, tapi artinya yang ya kita masih sewajarnya lah, sebatas Betul. wajar gitu. Artinya masih punya etika lah gitu kan,
tidak mendiskreditkan atau mendiskriminasikan SARA yang pasti. Betul. Karena Sarah Ya. itu sensitif banget ya. Sensitif, betul. Nah, untuk Kopdar sendiri nih, biar sobat Autoclub tahu nih pengen join gitu di mana? Kalau untuk di Jakarta kita kan terbagi dalam 5 wilayah. Mm-mm. Ada Jakarta Timur, ada Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, ada Jakarta Pusat. Nah, masing-masing itu punya base Om. Kalau Jakarta Selatan, Om? Jakarta Selatan itu ada di wilayah bisa di Kemang. Heeh. Kita pindah-pindah Om. Oh, pindah-pindah. Iya, bisa ada di daerah sekitar Bintaro, bisa ada di daerah Pasar Minggu. Artinya di beberapa member yang ada di lokasinya di situ, ya itu bisa kita mencari tempat untuk ketemuan yang enak Om, yang catching lah, yang asik lah. Catching, gitu. bener-bener. Terus yang untuk di Jakarta Timur juga di mana, Om? Jakarta Timur ada di Rawamangun Om. Di Rawamangun Di sekitar ya. Rawamangun, ya. Jakarta Barat, Jakarta Barat ada di sekitar Palem Om. Taman Palem ya? Taman Palem, Ah. atau di Taman Surya. Oke. Atau di daerah Bojong. Ujung Kosambi. sini ya, Kosambi. Iya, di situ. sama Jakarta Utara, Jakarta Utara kita ada di yang akses yang Kelapa Gading Om. Di dalam Kelapa Gading. di MKK-nya. Bukan di MGK, bukan di MGK, di arah belakang ya Om ya. Itu ada kayak kedai kopi gitu Om. Nah, kita biasa di situ atau adalah satu steam di daerah Sunter Om. Tapi memang steam itu ada kafenya lah yang bisa untuk. Tapi karena memang keadaan sekarang mungkin kita ketemunya nggak terlalu banyak Om, 1-2 orang, nggak bisa ngumpul. Kalau saya mau kayak dulu-dulu. Bareng, betul. Nah, ada harapan nggak ke depannya Kalsik ini? Harapannya kita berharap Kalsik ini makin besar. Amin. Member-member semua punya manfaat yang positif join di kita. Kemudian yang pasti persaudaraan kita tetap jalan Om. Ya walaupun memang yang namanya organisasi itu nggak lepas dari yang namanya dinamika ya Om ya. Betul. Tapi artinya itu tidak mengurangi silaturahmi lah, tidak mengurangi kesulitan kita. Kalaupun ada beda pendapat itu wajar. Yang penting Betul. kita selesaikan secara baik, secara kekeluargaan. Kita ngopi bareng lah Om. Karena biasanya dengan kopi kan bisa mencairkan suasana. Om. Betul. Karena apalagi kopi hitam ya Om ya. Apalagi kopi hitam Om. Ini kayak kopi yang Om kasih nih Om. Iya. Wah, ini artinya kita bisa jadi saudara gara-gara kopi Om. Mantap. Nah, Om, sebelum kita closing nih, ada nggak saran buat sobat Autoclub yang di rumah nih untuk bergabung gitu? Ya, jika sahabat Autoclub ya, Om ya, Iya. sahabat Autoclub ya, yang punya kendaraan Kalia dan Sigra, silakan bisa join ke kita gitu. Artinya kita terbuka berdasarkan domisili atau mobilitas Om. Jadi kita nggak memaksakan misalkan yang di Jakarta Timur mau join di Jakarta Pusat. Secara domisilinya atau secara mobilitasnya di Jakarta Pusat boleh. Jadi kita nggak ada mengklaim kalau misalkan KTP atau SIM-nya di Jakarta Barat berarti joinnya harus di Jakarta Barat, enggak, karena silaturahmi no limit Om. No limit ya. Ya, artinya kalau kita dilimitin harus sesuai dengan domisili akan susah Om, karena mobilitas kita kan pasti kayak misalkan Om nih tinggalnya di Jakarta Barat, mobilitasnya di Jakarta Utara kayak gitu. Ya artinya tetap bisa kita tetap bisa bertemu dimanapun. Yang penting kalau misalkan kita punya suatu visi misi yang baik tentang organisasi, menambah wawasan tentang organisasi, menambah saudara yang pasti, Betul. menambah rezeki yang pasti. Amin. Gitu kan Om. Artinya Betul. banyak saudara, banyak rezeki gitu kan. Ya kita dari yang nggak kenal sebelumnya jadi kenal, Jadi kenal. bahkan jadi kayak seperti saudara Om. Betul. Gara-gara memang join di Kalsik Om. Sedap. Berarti ini selain sosial tapi keluarganya juga tinggi. Iya betul sekali Om. Oke. Nah, Om, sebelum kita closing, ada nggak IG dan YouTube-nya Kalsik nih? Boleh Om di. Oke, jadi untuk sahabat Autoclub yang ingin tahu kegiatan kita, silakan bisa coba cek kita punya sosial media di Instagram, di Facebook, kemudian di Twitter. Itu namanya Kalia Sigra Club. Kalia Sigra Club ya, tuh Ya, sobat. Kalia Sigra Club. Logonya Kalsik. Logonya Kalsik. Kalau di website bisa di www.kaliasigraclub.com. Atau kalau mau di apps bisa di Kalsik Indonesia, bisa diunduh di Play Store.
Nah, untuk YouTube sendiri ya? Di YouTube, di YouTube namanya tetap Kalia Sigra Club Om. Oke, tuh jangan lupa tuh Kalia Sigra Club di subscribe dan di share ya, subscribe, like. di share ya, di view, di like dan di subscribe Om. Oke Sobat Auto Club, ini kita udah di akhir penghujung. Terima kasih buat Sip, sama-sama, Om Adi. Om Tommy. Siap, thank you banget atas waktunya. Siap. Nah, Sobat Auto Club, jangan lupa subscribe channel Auto Club Indonesia, like, comment, dan share. Dan jangan lupa ikuti medsosnya di Instagram ya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.